Ini minuman yang merakyat banget, men. Iya sih. Ini simbol sulitnya rakyat mencari nafkah sekarang ini. Es teh. Terus ada tukang es yang mungkin berdagang di situ. Nah, adalah komunikasi, dialog, mungkin bercanda niatnya. Dan akhirnya di bercandaan itu dianggap netizen tuh kurang pantas. Karena dihina oleh utusan Presiden Prabowo, kemudian langsung dibalas oleh netizen dengan memberikan sumbangan. Katanya pengalihan isu darurat militer Korea, bro. Emang trendingnya bareng tuh, bro? Bareng tuh, antara Gus Miftah sama darurat militer Korea gitu. Nah ini canggihnya juga nih. Yang dicabut akhirnya. Yang dicabut, waktunya mirip-mirip bersama dengan minta maafnya Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam bro? warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Makasih dulu buat dong. teman-teman ya. Hah? Dijawab dulu. Dijawab dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru adab yang benar. Ya. Adab tuh di atas ilmu. Yes. Kita nih kan orang awam ya, tapi Ya. kalau adabnya enak juga enak. Iya. Kalau ilmu tinggi tapi adab kurang, biasanya jadi masalah, bro. Iya. Nah, karena kita beradab, kita ngucapin terima kasih. Kemarin Berisik yang nonton banyak juga tuh, alhamdulillah. Iya, makasih ya. Itu comeback kita tuh. Wih, alhamdulillah. Dan sebentar lagi kita akan 2 tahun. Jadi teman-teman silakan diusulkan siapa kira-kira tamu yang akan diundang ke Berisik di ulang tahun yang kedua gitu. Gus Miftah gimana? Setuju gak? Gus Miftah, mendingan Gibran kalau menurut gue sih, men. Iya juga sih. Gampangan, bukan digampangan ya. Kelihatannya kalau Mas Gibran kan senengnya berkunjung itu, tolong Mas Agil, mungkin Mas Wapres bisa lah. Atau Bu Koni ya? Bukannya lagi di Rusia? Kagak. Lah, Di Rusia. pergi ya? Tapi kemarin sempat diperiksa polisi nggak tuh? Enggak dia lagi Nggak di jadi Rusia. ya? Jadi pas dia landing di Rusia, pengacaranya ngirim surat. Oh, Ada pemberitahuan dia dipanggil. dipanggil ya. Sebagai saksi. Ya nanti mana tahu beliau kesini ya. Bu Koni main ke Berisik gitu. Iya, iya. Enggak, kita sih ngusulin Mas Gibran ya. Nggak tahu teman-teman Berisik setuju nggak ya? gimana, setuju nggak gitu. Coba kalau di rate mau yang mana ya? Oh ya, Nomor 1 siapa? Gus Miftah. Mas Gibran. Oh, lu maunya Mas Gibran? Iya, kenapa sih Gus Miftah terus? Iya kan lagi rame diobrolin. Oh, iya kan udah selesai. Oh, udah selesai, udah minta maaf ya. Ya buat dia udah selesai. Buat netizen sih kelihatannya Masih belum. kesel. Jadi Mas Gibran. Iya. Terus siapa? Mas Gibran, Pak Bu Jokowi. Koni, Pak Jokowi ya. Ya Itulah. semoga ada yang mau ya. Ya kalau nggak bisa juga ya Helmi Yahya lah, men. Mau nggak mau gimana tuh? Tanggung jawab. Iya. Tapi ini kemarin kan gue sempet kasih hipotesa ya. Kalau naikin berat badan itu cukup 1 hari, nurunin berat badan. Berhari-hari, Berhari-hari. berminggu-minggu ya. Nah ini sekarang bener nih. Kenapa, bro? Ya gue nggak turun-turun. Aduh, apa tuh Mas Roni? Oh mau gue mau. Wah ini dia nih minuman yang paling trending akhir-akhir ini adalah Mas Roni udah ada dong Mas. Udah ada gitu. Teh, Manis. es teh. Di luar lagi mendung dingin, tapi kita tetap beli es teh. Karena kita menghargai kan Mas Roni udah bikin. Ngomong. Lo udah ya? Gue mau sih sebenarnya. Lu katanya nggak mau gendut, tapi minumnya es teh manis. Kenapa, bro? Ini minuman yang merakyat banget, men. Iya sih. Ini simbol sulitnya rakyat mencari nafkah sekarang ini. Es teh. Bayangin ya, cari nafkah jual es teh tuh bawa pulang 10.000 aja susah, bro. Iya, men. Dan nggak layak dikatain goblok juga ya. Itu gimana sih ceritanya? Isunya tuh? Ceritanya kalau nggak salah kapan ya? Kemarin malam ya kalau nggak salah kan rame kan. Tapi kalau nggak salah tuh sebenarnya kejadiannya 25 November ya, Bet ya, kalau nggak salah tuh. Baru Kejadiannya viral pokoknya di sekarang. Magelang, baru viral sekarang. Jadi Gus Miftah lagi pengajian di depan banyak jamaah, terus ada tukang es yang
mungkin berdagang di situ. Nah, adalah komunikasi, dialog, mungkin bercanda niatnya, dan akhirnya di bercandaan itu dianggap netizen tuh kurang pantas karena Ya gue lihat ada videonya. kalimat goblok segala macam, lo pasti udah Nah itu nonton. di sebelah kanannya siapa sih, Wit? Pemilik ponpes apa gitu. Iya di Coba lihat Magelang itu ya, juga Bang. ketawanya kelihatannya puas banget gitu ya. Iya, ya mungkin sense of humor orang beda-beda bro ya, tapi gue pribadi nggak sanggup loh ngetawain gituan. Iya. Kayak nggak ngerasa layak itu diketawain gitu. Kalau gue ya, tapi orang kan beda-beda ya cara joke-nya mungkin. Usman Ali Salman. Oh yang di sebelah Gus Miftah yang terpintar-pingkal itu. Pengasuh pondok pesantren. Astagfirullah. Terpingkal-pingkal ya. Ya kita sih orang awam ya, cuman kok kayaknya gue terusik gitu, sama mungkin sama netizen yang Mungkin lain ya. orang-orang itu nggak pernah miskin kali ya. Kalau kayak gue kan, gue anak guru men. Ya susah juga jadi anak guru. Kemarin kita udah bahas ya. Iya. Ya terserah lah. Dan sebetulnya sih yang disayangkan oleh banyak pihak karena Gus Miftah, siapa nama aslinya? Miftah Maulana Habibur Rahman. Ini kan dia staf khusus, utusan khusus Presiden Prabowo ya. Jadi pada saat dia melakukan tindakan-tindakan yang nggak enak Bidangnya itu, kerukunan beragama kalau nggak salah. iya, ya kemarin pasti orang-orang ya netizen bereaksi luar biasa, mengecam itu. Dan canggihnya netizen tuh langsung ketemu tuh rumah Pak penjual tehnya. Langsung ketemu, langsung ada nemuin, Terus ada ngasih donasi, sumbangan. langsung sumbangan, ngasih contoh banget tuh ke utusan khusus presiden ya, si Gus Miftah itu. Tapi Hasan Nasbi ya, ke PCO. PC atau sih Presiden Communication Office Ya. itu sudah memberikan klarifikasi. Pak Prabowo katanya udah tahu, Gus Miftahnya juga katanya udah minta maaf ke Dan Pak siapa, ditegur Wit? juga lewat Seskap. Iya, Pak Sun Haji. Jadi ditegur juga, terus sudah minta maaf, udah ke sana. Ya sekarang kan begini ya bro ya. Gus Miftah kan utusan presiden. Pejabat tinggi banget itu kan, di samping presiden. Mau ngomong apa Pak Sun Hajinya? Mau mengazab kan nggak juga kan? Udah memaafkan sih. Kan? Iya, makanya kualitasnya Pak Sun Haji itu terbukti lebih mantap lah kalau menurut gua. Tapi canggih tuh netizen tuh gua catet ya. Cepet banget ya, Ada gila. 2 canggihnya memang. 3 lah. Yang pertama cepet banget nemuin alamat, kemudian yang kedua cepet banget berdonasi. Itu kayak menampar Itu luar wajah biasa sih. pemerintahan juga tuh. Karena dihina oleh utusan Presiden Prabowo, kemudian langsung dibalas oleh netizen dengan memberikan sumbangan. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak seperti utusan presiden itu. Itu keren sih. Tapi yang ketiga yang menurut gue paling keren. Apaan? Yang terjadi atau viralnya Gus Miftah mencela pedagang teh itu, katanya pengalihan isu darurat militer Korea bro. Emang trendingnya bareng tuh bro. Bareng tuh antara Gus Miftah sama darurat militer Korea gitu. Nah ini canggihnya juga nih. Yang dicabut akhirnya. Yang dicabut waktunya mirip-mirip bersama dengan minta maafnya Gus Miftah. Luar biasa Gus Miftah itu ya. Dahsyat ya. Ternyata ada korelasi tuh antara Korea dengan Gus Miftah tuh. Korea juga nih. Tapi tuh Gus Miftah kalau nggak viral juga belum tentu minta maaf tuh bro. Itu kejadiannya 25 ya? 25 November, viralnya kemarin tanggal 2 Desember, 3 Desember ya. Kemarin 2 atau 3 Desember langsung minta maaf. Kalau nggak viral nggak minta maaf bro. Pasti dia merasa ya ketawa-ketawa aja gitu. Ya dianggap wajar aja kali. Gue bingung bro ya. Tapi itu slip of tongue apa ya? Nggak, itu kebiasaan kalau menurut gua. Ya kalau kebiasaan nggak bisa dihakimi dong ya. Ya masalahnya dia sekarang utusan presiden bos. Dia membawa nama Presiden Prabowo di situ. Gitu. Coba. Nah ini tadi kita ngomong darurat militer. Jadi gimana darurat militer? Asal muasalnya dulu sebelum dicabut, Wit. Mengapa Presiden Korea Selatan tiba-tiba mengumumkan darurat militer dan apa yang terjadi selanjutnya? Jadi sebenarnya masalah internal ya. Mungkin agak bukan sama ya, tapi agak mirip dengan kondisi Gus Dur gitu ya. Tiba-tiba mengeluarkan dekret
begitu ada tudingan macam-macam dari parlemen, kemudian situasi memanas, presiden menggunakan salah satu kewenangannya. Sekarang juga lagi memanas ini. Di mana, bro? Bang Deddy Sitorus minta polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri, Ya. PDI Perjuangan, tapi langsung direspon oleh 7 Pak fraksi. Tito. Oh, Pak Tito. Pak Tito bilang tidak setuju, karena ini adalah amanah reformasi. Hands up? Gua nggak tahu, karena menurut gue sih mestinya ditelaah lagi ya. Ini kan karena tuduhan keberpihakan itu kan. Oke. Jadi gimana dicabut itu duluan mana, Wit? Dicabut darurat militer sama minta maafnya Gus Miftah? Korsel duluan ya. Oh, jadi emang itu ya, bro ya. Emang netizen tuh kalau digatuk-gatuk kayak gitu ya, cocok logi sih diberesin aja tuh ya. Ada aja ya. Canggih juga emang netizen kita nih. Jadi ini kita klarifikasi hari ini, kejadian Gus Miftah dengan darurat militer Korea tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Bukan saling meluruhkan atau mengalihkan isu. Ya, tidak ada hubungannya. Karena bisa jadi pers Korea juga menganggap kasus Gus Miftah ini pengalihan isu darurat militer. Aduh, Riga nih mana, Riga nih. Nah, isu lain yang rame apa soal PIK sama 3 juta rumah apa sih? Gue bener-bener nggak ngikutin kalau itu. Nah, gue juga nggak ngikutin. Jadi kan di PIK, di Partai Indah Kapuk 2 itu kalau gue nggak salah ada PSN ditetapkan oleh Presiden Jokowi setelah Pilpres usai. Di PIK itu menjadi proyek strategis nasional katanya. Terus baru-baru ini oleh Menteri ATR BPN kita, Pak Nusron Wahid, itu dikaji lagi tuh si PSN itu yang di PIK 2 kalau gua nggak salah ya, gitu. Oh iya. Sebelumnya Said Didu memimpin protes lah. Iya, karena ada lahannya Pak Said ya katanya yang di dan nggak ada, dia nggak punya. Desa-desa di sana ya yang katanya harus melepas dengan angka yang murah katanya. Nggak tahu juga tuh makanya. Tapi kan kemarin kita udah ngomongin Bang Ara ya. Itu kita ngomongin Bang Ara lagi, jadi berisik untuk Bang Ara ntar nggak enak juga. Apa Bang Ara nggak bisa ditelepon, Mas Agil? Diundang ke sini. PSN PIK 2 milik Aguan dikaji ulang. Kemenko Perekonomian buka suara. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menjelaskan bahwa pihaknya bakal segera memfasilitasi pertemuan antara antara PANI dengan beberapa stakeholder lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu berbagai hal sebenarnya teman-teman. kompleks ya. Kompleks betul. Gitu. Oh, ada juga ini kita balik lagi ke Gus Miftah ya. Ya, satu itu catatannya, kalau nggak viral mungkin Gus Miftah nggak akan minta maaf. Yang kedua, kalau tidak minta maaf, permasalahannya menjadi besar dan sangat merugikan Pak Prabowo. Banyak netizen walaupun Gus Miftah sudah minta maaf, meminta Gus Miftah mengundurkan diri atau minimal Pak Prabowo mengevaluasi keberadaannya. Oh, ada tuh yang ada itu. Di X gua bahkan ada yang mengatakan bahwa ini pengalihan isu juga, Wit. Tapi bukan pengalihan isu darurat militer Korea, tapi pengalihan isu tentang penembakan aparat terhadap Gama. Yang Semarang ya? Anak Sragen penembakannya di Semarang. Itu nembaknya kalau kita lihat videonya gitu ya. Yang itu bener gak sih video itu? Kayak bener kan. Bener ya? Banyak pihak ya, termasuk menurut gue yang cukup kredibel ya, kayak Narasi juga rilis kan di X-nya Narasi. Iya, nembaknya bener-bener diincer, bro. Kayak nembak babi motor gitu. lewat-lewat itu kan, terus dia nembak-nembak gitu ya. Itu sih sadis ya, men. Sama kalau menurut gue ini juga sih, bro, yang terus ada ini, men, ada isu aparat juga sama anak SMP ya. Pacaran terus begitu deh. Terjadi hubungan suami istri kalau nggak salah. Nah, itu juga sebenarnya sih pertanyaan gua tuh ya, kenapa kemudian banyak banget berita-berita aparat itu, berita negatif polisi ya. Itu tadi gue juga sempat ngasih masukan sih ke beberapa teman di kepolisian ya. Kepolisian, itu lu mesti kaji tuh kenapa kemudian banyak banget berita tentang aparat yang naik. Jadi memang sama lo mungkin ini, bro, lo kan banyak temen di polisi juga.
kalau gue boleh nitip. Walaupun gue sejujurnya mungkin ya pernah juga ya mendapatkan atau menikmati fasilitas itu ya, soal misalnya foreider bro. Itu kan sekarang kan ya gue kebayang sih ya jumlah pejabat negara makin banyak gitu ya, dan memang mereka punya hak keprotokolan sesuai dengan undang-undang, itu gue paham. Tapi mungkin harus bisa menimbang rasa keadilan publik di jalan, ya. Misalnya jalanan lagi macet, tiba-tiba ya kita tahu mungkin namanya juga pejabat negara banyak kepentingannya, banyak urusannya, harus meng-catch up sesuatu gitu. Dan harus pakai foreider. Contoh nih, contoh aja. Kalau lo meeting jam 10 ya lo jangan berangkat 10 kurang 15 misalnya dong. itu. Atau kan kemarin kayaknya siapa ya di X ya? Ya misalnya hari libur gitu, tiba-tiba kelihatan masuk cuman ke gedung kondangan gitu ya, tapi mungkin terlalu eksesif lah gitu. gitu. Bener Pen, kalau kondangan penggede-penggede, maksudnya orang-orang tajir lah ya, itu kan kalau orang tajir pesta ngundang pejabat, pejabat datangnya pakai foreider juga men. Itu maksudnya, dan itu kan ratusan bro, itu gue pribadi sih sebenarnya sebagiannya gue memahami ya, karena ya kita pasti punya teman-teman ya yang juga pejabat mungkin ya gitu ya, kita tahu banyak urusannya, tapi sekarang kondisi psikologis publik tuh nggak beda loh dengan kondisi psikologis publik yang dulu. Makin banyak menurut gue yang nggak nyaman dengan privilege itu gitu, dan lo perhatiin aja di X lah yang paling gampang, banyak deh pasti yang posting gituan. Ya kayak gue salah satu yang juga ngerasa ya, gue tuh pulang sering kan lewat Antasari sini di atas. Itu cuma dalam satu kali perjalanan, itu yang minta jalan itu bisa lebih dari 3 kali bro, mungkin 3-5 kali gitu, di tengah jalannya yang sangat macet. Ya dampaknya kan ada yang mulai nih kalau gue perhatiin ya, ada yang dari awalnya selalu ngasih jalan, ada yang nggak ngasih jalan tapi ngelakson, dan seterusnya gitu. Dan menurut gue dengan kondisi masyarakat yang makin sulit ya dari sisi perekonomian, daya beli melemah, kelas ekonomi menengah ini juga menipis, ini kan tanda-tanda publik lagi nggak baik-baik aja dari sisi ekonomi. Kalau sisi psikologisnya sering diganggu hal-hal kayak gini ya, termasuk mungkin kasus Gus Miftah gitu ya, dan hal-hal lain tadi misalnya oknum-oknum aparat yang bertindak tidak semestinya, ini kan memicu banyak reaksi negatif gitu. Menurut gue itu harus dikurangin, karena gue rasa Pak Prabowo juga kan sekarang butuh banyak energi ya untuk bikin program-program yang positif, yang bagus gitu ya, dan akan tergerus energinya, fokusnya kalau banyak masalah-masalah ginian yang kelihatannya mungkin kecil, tapi banyak loh hal-hal besar itu dipantik dari hal-hal kecil. Bahkan revolusi Perancis kan dipantik dari warung kopi, obrolan-obrolan kecil gitu. Itu kan menurut gue bisa. Tapi itu nggak akan hilang men sebelum viral. Kalau viral mungkin akan dipertimbangkan tuh oleh Pak Prabowo tuh. Misalnya cuma menteri yang boleh pakai foreider, wamen nggak boleh, lembaga-lembaga lain nggak boleh, misalnya. Kalau sekarang kan faktanya banyak pengusaha, banyak, ya gue mungkin susah juga buktiin ya, gue nggak tahu juga ya. Cuman kalau kan banyak juga yang kita lihat gitu ya, banyak pengusaha atau walaupun itu mungkin legal juga, kalau nggak salah memang ada. Emang boleh gitu kan. Kalau gue nggak salah aturan itu bunyinya begini, setiap warga negara berhak mendapatkan pengawalan. Oke. Itu celahnya di situ ya. Tapi maksud gue sisi kepantasan publiknya itu yang harus diukur. Mungkin karena ukurannya kualitatif emang jadi susah tuh barang itu. Cuman ya pinter-pinter juga, kalau enggak kita abai gitu karena kita ngerasa ada wewenangnya, kemudian kita pakai itu dengan senang-senang dalam tanda petik. Gue khawatir ngerugiin, pada titik tertentu ngerugiin, dan pada titik tertentu akan viral. Iya. Itu sih kalau cocok. Oke. Terus kita mau ngomongin apa lagi? Masa Gus Miftah lagi? Lu katanya habis ini X ya? X. Oh iya. Lo habis posting. Nih. Kenapa tadi? Ntar lu kasih gue juga ya. ngusulin ya, itu mungkin perlu dipertimbangkan Gus Miftah. Entah dia yang mundur atau dievaluasi oleh Presiden Prabowo.
Nggak, ini kan gue nulis ya di X ya. Ini maksud gue dampaknya bahwa seorang pejabat itu bertindak, itu mau tidak mau atasannya tuh juga ke bawah-bawah gitu. Kayak gue nge-X nih ya, polling sih. Gimana? Di itu gua masih jalan, masih 13 jam lagi. Kan Sekarang gua udah bikinnya berapa? 24 jam. Yang Sekarang baru 509 pemilihnya. Jadi gua cuma ngomong gimana sih, terus gua kasih ada 3 pilihan. Tindakan utusan yang A ya. A, tindakan utusan adalah sama dengan yang mengutus. B, tindakan utusan tidak sama dengan yang mengutus. C, tindakan utusan belum tentu sama dengan yang mengutus. Nah, yang paling banyak dari 509 votes ini masih berlangsung ya. 63% milih A, tindakan utusan adalah sama dengan yang mengutus. Terus 32% milih C, tindakan utusan belum tentu sama dengan yang mengutus. Terus 5%-nya B, tindakan utusan tidak sama dengan yang mengutus. Jadi artinya para pejabat kita itu harus hati-hati bertindak dan berucap. Setuju. Karena ujung-ujungnya masyarakat itu bawa-bawa Presiden Prabowo. Walaupun kalau gue pribadi ya, gue akan pilih belum tentu sama. Iya. Karena Pak Prabowo langsung negur lawan Iya, Mendes masalahnya kan Seskap lu cuma nge-like doang, lu nggak nge-vote. Iya, abis ini gue vote. Heran gua. Tapi gue setuju kesimpulan lo. Iya. Tetap ini harusnya warning. Ya, kalau pejabat publik, orang yang dikenal luas, ya hati-hati lah gitu. Nah kan kalau Gus Miftah mungkin dia ngerasa bebas-bebas aja. Dulu kan ada case yang dia bagi-bagi duit juga aman-aman aja kan. Nah itu yang gue khawatir juga. Itu kan begitu terus karena nggak viral ya. Tapi ini sekarang... Kalau itu viral bro. Oh viral ya, tapi nggak ada kelanjutan apa gimana? Kalau yang ini sih kelihatannya viralnya itu satu Indonesia men, jadi nggak ada kubu-kubuan. Mungkin waktu itu kan dibagi jadi 3 kubu. Iya. Yang Gus Miftah bagi-bagi itu. Dan dalam konteks politik praktis. Iya. Ya kan? Jadi nggak seviral sekarang. Kalau sekarang skeptis. lebih ke sosial ya, lebih ke penghargaan antar warga negara gitu. Itu lagi juga kalau teori mestinya, kelas gitu bro. maksudnya gue juga menurut gue minta maaf juga tuh Pak siapa yang di sampingnya Gus Miftah tadi namanya? Usman Ali Salman tuh menurut gue juga minta maaf juga tuh. Dia nggak sepantasnya juga terpingkal-pingkal begitu loh. Ya mudah-mudahan jadi ini ya, jadi pelajaran lah. Tapi gini ya bro. Nasihat. Di beberapa kali tuh gue sering lihat sih begitu, terutama waktu di kampanye pilkada ya. Itu banyak tuh yang jualan minuman itu. Nah itu biasanya sama yang calonnya dari atas panggung dia bilang, wes tak borong gitu. Terus dia bayarin gitu. Terus ya penjualnya seneng kan karena habis. Dia pergi, ntar dia balik lagi, nggak apa-apa yang begitu kan, namanya juga cari rezeki ya. Iya. Dan dia di kampanye akbar kan juga banyak kayak gitu kan. Iya. Bro, gue nih mudah-mudahan lo masih punya waktu ya. Dan gue tahu mungkin topik ini lo nggak terlalu suka ya. Cuman topik ini naik lagi. Apa? Pilkada Banten. Iya. Ya kayak kemarin kan Mas Burhan di podcastnya Metro, Silvi kan juga cerita soal itu ya, bahwa ya benar-benar di luar dugaan, di luar nalar polster gitu ya, tiba-tiba itu terjadi gitu ya, dalam hitungan minggu bahkan bukan bulan, tiba-tiba yang angkanya 70-an% ke atas bisa berbalik gitu. Dan terus? Iya, ya pertanyaan gue sekarang kan udah mulai naik lagi nih. Ya seiring sejalan dengan mulai bersuaranya PD Perjuangan dan seterusnya gitu. Nah ini lipsusnya Kumparan ya gue bacain di Instagramnya Kumparan. Dia bilang begini, 3 anomali kekalahan Airin. Peneliti di lembaga survei seperti SMRC dan Carta Politika menganggap kemenangan Andra Soni sebagai anomali. Apa sebabnya? 1. Survei Airin sempat unggul 70%. 2. Airin punya jejaring karena merupakan klan dinasti Banten. 3. Andra Soni pendatang baru, sedangkan Airin punya rekam jejak menjabat Walkot Tangsel 2 periode. Andra Soni itu ketua DPR Banten, men. DPRD Banten. Jadi maksud gue nggak baru juga jejaknya. Jadi ya gue berbeda pendapat untuk itu. Sumber di kubu Airin cerita, ini masih di Lipsus Kumparan yang gue baca nih.
Sumber di kubu Airin cerita, malam sebelum coblosan, tim koordinasi tim sesnya diramaikan foto penyebaran amplop 100.000 dan ajakan mencoblos paslon 2. Mereka bercerita tiap TPS disebar sekitar 250 amplop dengan total 17.000 TPS di Banten. Berdasarkan perkiraan kubu Airin, uang yang disebar bisa mencapai 425 miliar. Wow, ini di Lipsus apa tadi kumparan? Kumparan. Ya enggak, berarti waktu itu kan lu bingungnya kan, toh Airin juga nggak ngomong gitu. Jadi apa yang harus dibahas kan kasarnya kayak gitu ya. Tapi akhirnya belakangan ini balik lagi jadi konsumsi publik. Waktu lo ngomong itu ada benernya bro, karena bisa dibilang kayak orang nggak ada apa-apa, ya kalah-kalah aja gitu-gitu aja kan. Tapi ini belakangan Ferry Amsari ngomong kan, udah Ferry kan juga pernah kesini. Ferry Amsari ngomong, Bang Deddy juga udah mulai ngomong gitu. Ini kan berarti bisa jadi isu publik lagi. Dan kalau gua ya, terlepas dari apapun ya, menurut gua kita semua punya kepentingan proses demokrasi ini harus lebih bersih kan ke depan kan. Dan koreksi-koreksi itu kalau menurut gua harus terus disuarakan gitu. Iya, gini, kan kalau sengketa pemilu itu keputusannya ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau gue sih ngeliatnya begini, dalam sebuah pertandingan memang harus ada yang kalah dan menang. Oh itu gue setuju. Terkadang dalam proses pertandingan itu ada hal-hal yang tidak sepantasnya terjadi tapi terjadi dan disahkan. Yang paling terkenal tentu saja tangan Tuhan Maradona pada saat Argentina bertemu dengan Inggris di semifinal kalau nggak salah Piala Dunia 1986. Itu kan tangan Tuhan atau handsball-nya itu kan tidak sepatutnya terjadi. Tapi waktu itu belum ada VAR. Dan pada saat itu wasit mengesahkan dan pertandingan usai bahwa Argentina pemenangnya. Maka Argentina lah yang menang 2-0 kalau nggak salah waktu itu. Gol keduanya malah soloran Maradona dari tengah lapangan menaklukkan kiper Inggris Peter Shilton kalau gua nggak salah waktu itu. Nah, jadi memang walaupun nanti terserah Mahkamah Konstitusi, tapi apapun hasilnya Mahkamah Konstitusi, kemungkinan akan ada banding dan banding atau akan ada keberatan-keberatan. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi kan nggak ada banding kalau nggak salah. Akan ada keberatan-keberatan. Misalnya Airin nanti dimenangkan, atau misalnya keputusannya adalah PSU ulang, pengambilan suara ulang. Ya pasti akan ada keberatan-keberatan dari kubu Andra Soni. Tapi ini adalah sebuah pembelajaran politik yang bagus. Jadi memang kadang-kadang politik itu yang terlihat tidak seperti yang terlihat, dan yang sudah tertulis tidak seperti yang tertulis gitu sampai ada kata final. Memang KPUD Banten belum memutuskan apa-apa. Tapi kalau dari berbagai hasil survei atau quick count-nya lembaga-lembaga survei, termasuk lembaga survei Kedai Kopi juga quick count di Banten bro, itu ya memang Andra Soni pemenangnya. Jadi kalau gua dalam kasus ini mempersilahkan aparat terkait untuk memutuskan gitu ya. Termasuk kan sampai hari ini juga baru rencana kan akan menggugat ke MKD. Tapi kan juga belum terjadi hari ini. Kalau lo lihat Instagramnya Teh Airin, dia sih udah terima kasih, udah minta maaf. Terus dia juga mengatakan yang terbaik lah, ini mungkin sudah pilihan Allah atau gimana gitulah. Bijak banget deh. Tapi ganjil banget sih bro. Ya memang ganjil bro. Memang ganjil, apalagi kan pada saat video ini diunggah memang tanggal ganjil. Alah, nggak ada hubungannya. Tapi ya memang ganjil. Ya terkadang pertandingan kan juga begitu gitu. Iya, paham gue. Tapi gue sih sebenarnya cuma pengen sharing ini aja, dan gue yakin lo pernah nemuin cerita ini juga, dan netizen yang nonton juga mungkin ngalamin ini juga ya, bahwa kondisi politik yang kayak gini ini sebenarnya hanya dinikmati segelintir orang loh bro. Banyak orang-orang yang berkontestasi di pileg, di pilgub atau pilkada, itu yang juga sebenarnya mereka nggak nyaman dengan situasi ini, tapi memang harus tetap main. Karena kalau nggak tetap main ya mereka juga politisi gitu. Tapi dengan permainan sekotor ini atau seberat ini sebenarnya mereka sebenarnya banyak yang udah jengah loh. Gue ketemu nggak sedikit orang yang sebenarnya gue udah pengen give up deh. Ini udah makin nggak masuk akal, angkanya, caranya. Lo nemuin juga kan? Ini bahkan gue X ini. Gue bacain lagi X gue ya.
Ini udah 30 menit lebih. Ini terakhir ya, Nih. Exlo ya. Henry Satrio nih. Hashtag Hensa, celah. Sebetulnya si demokrasi mau nggak ada di sini? Jangan-jangan Ini kemarin pagi apa tadi pagi ya? kemarin. Jangan-jangan demokrasinya udah nyerah. Udah nggak betah di sini. Not my type katanya. Jadi ya itu menjadi pelajaran, dan kalau di sistem perundangan di Indonesia cuma ada satu yang bisa menyelesaikan ini, lembaganya namanya Mahkamah Konstitusi. Dan itu pun hanya bisa dilakukan penelaahan atau penelitian, kalau gua nggak salah, bila ada keberatan-keberatan terhadap pelaksanaan itu. Dan salah satu solusinya adalah PSU, pengambilan suara ulang. Nah kalau itu dilakukan ya mungkin akan ada pengambilan suara ulang di Banten lagi, diperhatikan. Tapi kalau gua sih menilai karena Andra adalah part of the penguasa ya, kecil kemungkinannya gitu. Ya mungkin Teh Airin akan ketemu Andra lagi nanti di 5 tahun lagi di 2029 mungkin. Ya, tapi yang kalau gue pribadi nih bro, kenapa gue masih kepengen bersuara soal ini, gue kebayang burung pipitnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi jelang dibakar, burung pipit terus sibuk-sibuk ya ngambil air dengan paruhnya yang kecil. Ya mungkin banyak makhluk lain nanya, nih apa-apaan sih, kayak penting aja lu emang bisa gitu menghadapin api dengan paruh lo yang kecil dengan setetes air gitu. Ya si burung pipit cuma bilang ya tetap ini akan punya nilainya kan di hadapan Allah. Makanya gue tuh kadang-kadang gue ya mungkin naif juga, cuman gue kadang-kadang gila ini kalau nggak ada yang bersuara juga repot kan. Semua orang sih merasakan anomali itu. Semua pengamat politik mengatakan itu anomali. Karena ini mungkin baru pertama kali di dunia gitu terjadi anomali yang sedemikian dahsyat. Dia di situ terus itu Apa? keajaiban dunia ke-8. 70-30 terus jadi berbalik. Iya. Tapi memang secara perhitungan anomali ini mungkin saya terjadi. Yang paling mungkin adalah pendukung Airin yang memutuskan saat itu tidak memberikan suara, entah apapun itu alasannya. Tapi ya itu quick count sampai hari ini belum pernah sarah. Jadi memang kalau kemudian kubu Airin mau memperpanjang ini, ya harus ke MK ke Mahkamah Konstitusi. Tidak mudah, tapi perjalanannya layak seperti burung pipit pada masa Ibrahim. Apapun itu akan dicatat oleh sejarah dan pasti ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Bawaslu juga sih. Gue berharap banget sih. Lo masih berharap sama Bawaslu. Iya. Lo seperti burung pipit di zaman Ibrahim yang apapun itu ada artinya. Bro. Iya. Karena Pak Bagja tuh temen bro, makanya kita doain nih biar Sekarang begini, semua. lo ngerasa Bagja temen lo, Bagja ngerasa lo temennya dia nggak? Belum tentu juga, tapi maksud gua apa namanya, kita care gitu sama teman-teman kita. Dia ada Imam Priyono, ada Prabowo. Kira-kira yang iyalah, dipilih sama paham, Bagja yang mana tuh? Gua ya pasti Makanya bukan udah gua, lah, cuma bro. kita doain gitu. Lo itu seperti burung pipit di masa Nabi Ibrahim. Apapun itu tetap ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup lah ya. Ya. Siapapun Anda, setiap like itu ada nilainya Buat kita. buat kita. Terima kasih, tetap like dan subscribe. Yang merindukan Riga Aniswara, mungkin next episode dia bisa join ya. Mudah-mudahan. Maklumlah terjadi pergantian kepemimpinan kan di lembaga yang dia pimpin. Sebagai kabak yang tidak ingin jabatannya diambil, ya tentunya dia harus mengamankan kursi. Dapat informasi, memang Riga sudah 18 hari nggak pulang bro. Dan dia nggak bangun-bangun dari kursinya. Karena takut kursinya diambil orang kan. Segitunya ya. Iya. Karena kabak ini jabatan prestisius man. Nggak sembarangan orang bisa dapat jabatan kabak tuh. Part ini tolong dipotong kasih Riga. Ya udahlah, makasih guys. Makasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Ada pesan dari Mas Agil. Tolong buktikan bahwa bila mengambil gambar di tempat ini pun
sebanyak poin yang apa namanya? Titik poin yang kemarin ya. Views. Ya viewsnya sebanyak pada saat gambar diambil di tempat yang berbeda. Ayo kita buktikan. Kita buktikan. Memang hari ini kita di Tanjung Priok, kemarin di Cimahi. Nah, kalau memang bagus di Cimahi ya kita ke Cimahi besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio. Oh ya, satu lagi. Ingat ya, yang komen-komen ini namanya Imam Priok. Enggak perlu. Ya? Henry Satrio aja. Jadi jangan lo hajar gua doang, men. Imam Priok juga perlu komentarin. Gua nggak perlu sih komentar. Gua lihat ini orang pada komentarin gua semua. Seneng Imam gua. aman-aman aja, heran gua. Udah benar. Sebetulnya paling adil kalau lo malas nulis dua nama, tulis aja Agil sama lah produsennya. Aduh, makasih Mbak Wita, Mas Agil, Mas Agil, Frans, Mas teman-teman, Frans, makasih. teman-teman terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Imam Priyono dan Imam Priyono. Henry Undur diri, terima Satrio. kasih. Assalamualaikum.